Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Oktaviani, NIM 1830 10 10 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Yang pertama itu tentang pengertian dari media pembelajaran. Yang kedua tentang fungsi dari media pembelajaran, dan yang ketiga tentang manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Sebelum kita memasuki atau menjelaskan tentang media pembelajaran, tentunya kita harus memahami apa itu pengertian dari media. Nah, media adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata medium yang berarti perantara. Nah, jadi sedangkan menurut istilah, media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan atau suatu media untuk menyalurkan atau menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Nah, sedangkan pengertian pembelajaran adalah suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengorganisasikan atau mengendalikan semua lingkungan yang ada di sekitar peserta didik agar peserta didik itu bisa termotivasi dan bersemangat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi berdasarkan pengertian media dan pembelajaran, jadi dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat atau suatu media untuk yang berguna untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan kepada si penerima pesan dengan tujuan untuk menunjang mencapai proses tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang fungsi dari media pembelajaran. Nah, menurut pemahaman saya ada 3 fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa dalam suatu proses belajar. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada siswa terhadap suatu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan instruksi atau masukan kepada siswa yang mana agar siswa itu bertindak atau berbuat sesuai dengan aktivitas yang ada dalam suatu proses pembelajaran. Setelah kita mengetahui fungsi atau kegunaan dari media pembelajaran, maka kita akan memahami bahwasanya banyak sekali fungsi atau kegunaan yang diberikan oleh media terhadap proses pembelajaran yang dapat menunjang tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian manfaat dari media pembelajaran itu yang pertama adalah pencapaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran itu menjadi lebih menarik atau lebih menarik perhatian siswa atau keinginan siswa untuk belajar. Yang ketiga adalah media dapat digunakan kapanpun dan dimanapun berada. Kemudian, manfaat lainnya adalah media pembelajaran ini bisa membuat peran guru itu berubah menjadi ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, manfaat lainnya adalah dengan adanya media pembelajaran ini, terjadinya interaktif atau terjadinya feedback antara guru dengan murid dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, manfaat dari media pembelajaran adalah kualitas pembelajaran itu bisa menjadi lebih ditingkatkan. Yang biasanya kurang bersemangat siswa dalam belajar atau memahami materi yang disampaikan guru. Nah, sekarang karena adanya media yang mendukung, siswa bisa meningkatkan kualitas atau pemahamannya terhadap suatu pembelajaran yang diterangkan oleh gurunya. Dapat kita pahami bahwa manfaat dari media pembelajaran itu memberikan manfaat yang sangat besar bagi guru ataupun peserta didik. Kenapa? Karena media memberikan efek yang positif atau dampak yang positif bagi guru dan siswa. Sehingga dengan adanya media yang memberikan manfaat yang besar begitu, jadi guru dan siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan atau memberikan informasi tentang suatu proses pembelajaran kepada siswanya. Sehingga siswa bisa dengan mudah, dengan cepat memahami apa-apa saja materi yang disampaikan oleh gurunya dalam suatu proses pembelajaran. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Wulandari, NIM 101128, ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran. Aneka ragam media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Menurut Brands membuat klasifikasi berdasarkan 3 jenis, yaitu suara, audio, bentuk, visual, dan yang ketiga adalah gerak, motion. Atas dasar ini, Brands mengemukakan beberapa kelompok media sebagai berikut. Yang pertama adalah media audio, motion, visual. Media ini adalah media yang mempunyai suara, ada bentuk, gerakan, dan objek yang dapat dilihat. Media semacam ini paling lengkap. Jenis media ini termasuk kepada kelompok media televisi, video, dan film bergerak. Dan yang kedua adalah media audio still visual. Media ini adalah media yang mempunyai suara, objeknya dapat dilihat, namun tidak ada gerakan, seperti film slip yang bergerak dan yang bersuara. Dan yang ketiga adalah media audio semi medium, mempunyai suara dan gerakan, namun tidak dapat menampilkan suatu gerakan secara utuh. Dan yang keempat adalah media motion visual. Media ini adalah media yang mempunyai gerakan objek yang bergerak, tapi tanpa mengeluarkan suara, seperti film bisu yang bergerak. Dan yang kelima adalah media still visual, yaitu adalah objek namun tidak ada gerakan, seperti film slip yang ada tanpa suara. Yang keenam adalah media audio. Media audio ini hanya mempunyai suara, seperti radio dan telepon. Yang ketujuh adalah media cetak. Media cetak ini adalah tampilan yang bahan-bahannya tercetak ataupun tertulis, seperti buku, modul, dan lainnya. Selanjutnya adalah alat peraga. Alat peraga merupakan bagian dari media ataupun sumber belajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat alat peraga. Yang pertama yaitu tahan lama, yang kedua adalah bentuk dan warnanya menarik, yang ketiga adalah sederhana dan mudah dikelola, dan yang keempat adalah ukurannya seimbang, ukuran fisik mau anak-anak, dan yang kelima adalah dapat menyajikan konsep matematika. Yang keenam adalah sesuai dengan konsep. Yang ketujuh adalah dapat menunjukkan konsep matematika. Yang kedelapan adalah dasar bagi tumbuhnya konsep abstrak. Dan yang kesembilan adalah alat yang peraga yang dimanipulasi. Dan yang ke-10 adalah banyak manfaatnya. Dapat kami simpulkan adalah bahwa alat peraga yang digunakan sesuai dengan materi ataupun pembelajaran yang dipelajari. Materi pembelajaran alat peraga ini mempunyai mata pelajaran yang menggunakan alat peraga ini, seperti matematika, IPA, maupun yang menggunakan alat praktek lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nefriyanti, NIM 1830101137, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik untuk menggunakan media yang cocok dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu situasi pembelajaran, yang mana dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan situasi pembelajaran. Situasi pembelajaran yang dimaksud ialah kita sebagai seorang pendidik harus memerhatikan bagaimana keadaan dan situasi lingkungan maupun peserta didiknya pada saat jam pelajaran yang berlangsung. Nah, di situ kita perhatikan contohnya pada saat pembelajaran yang akan kita lakukan, misalnya cuaca agak mendung, terus listrik mati misalnya, berarti di sana kondisi lingkungan dan cuacanya itu bercuaca gelap. Namun kita gunakan juga misalnya metode ceramah misalnya. Tentu mahasiswa ataupun siswa akan
tidak akan tertarik dengan media atau cara kita mengajar. Di sini contohnya kita gunakan papan tulis, tentu siswa tidak akan mampu untuk melihat atau memperhatikan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, yang cocok di sini ya media yang kita gunakan ialah media seperti infocus karena dapat menimbulkan cahaya dan juga siswa akan tertarik dengan pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua yaitu yang harus kita perhatikan peserta didik dan karakternya. Dalam dunia pendidikan ada beberapa karakter dari peserta didik itu sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ada pendidikan siswanya SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita juga harus memperhatikan bagaimana keadaan peserta didik kita. Jika yang kita ajarkan misalnya anak SMP, anak SMA, nah, di sana biasanya mereka tidak akan tertarik atau mereka akan merasa bosan jika gurunya hanya menggunakan media yang digunakan itu dan itu saja. Jadi guru harus memvariasikan media yang digunakan. Seperti biasanya kalau siswa SMP dan SMA itu lebih tertarik menggunakan media misalnya yang menonton dan lain sebagainya. Kalau siswa SD biasanya itu lebih tertarik kepada yang bergambar-gambar dan berwarna-warna. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut harus diperhatikan. Lalu media yang kita gunakan harus dicocokkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, di sini dimaksudkan bahwa misalnya tujuan pembelajaran tersebut ialah siswa diminta untuk bisa memahami. Di sini bisa kita gunakan seperti media papan tulis yang mana pada media tersebut guru menjelaskan dan mencatatkan materi yang disampaikan, dan juga bisa digunakan media seperti modul, buku, dan lain sebagainya. Nah, jikalau seandainya tujuan pembelajaran yang dimaksudkan ialah untuk siswa mampu mempraktekkan, maka media yang cocok digunakan ialah seperti alat peraga. Contohnya misalkan siswa diminta mampu untuk mampu mempraktekkan tata cara sholat misalnya. Nah, jika kita hanya menuliskan di papan tulis atau hanya berceramah, maka siswa tidak akan mampu bagaimana sih cara untuk mempraktekkan cara gerakan dan bacaan sholat yang benar itu seperti apa. Mereka tidak akan mampu. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus menggunakan seperti atau guru langsung mempraktekkan di depan siswanya, atau mungkin bisa lewat video atau alat peraga misalnya. Nah, selanjutnya yang keempat yang harus kita perhatikan yaitu ketersediaan media pembelajaran pada saat itu. Contohnya, kita sebagai seorang pendidik, kita mengajarnya misalnya di suatu perkampungan. Di sana tidak terdapat misalnya aluran listrik tidak masuk ke sana. Nah, di situ kita tidak mungkin menggunakan infocus. Bagaimana semaksimal mungkin kita harus bisa berkreasi untuk mengadakan media yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran. Contohnya papan tulis juga dalam keadaan rusak. Jadi kita bisa menggantinya dengan kita membuatkan materi tersebut misalnya pada kertas karton, kita tulis materi-materi lalu kita tempelkan pada dinding. Nah, itu adalah salah satu cara alternatif yang bisa kita gunakan dalam pemilihan media pembelajaran jika menyesuaikan dengan ketersediaan alat atau media pembelajaran pada tempat tersebut. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan ialah bagaimana kemampuan seorang pendidik untuk menggunakan alat tersebut atau media yang akan digunakan tersebut. Apakah kita sebagai pendidik mampu dan bisa menggunakannya atau tidak. Contohnya, kita sebagai seorang guru kita akan belajar. Nah, di situ alat yang tersedia itu infocus misalnya.
Nah, karena keterbatasan kemampuan manusia, contoh guru itu tidak mampu untuk menggunakan atau tidak bisa memakai infokus dalam proses pembelajaran. Nah, di situ tidak cocok menggunakan infokus karena keterbatasan kemampuan tadi. Misalnya guru tidak mampu untuk menggunakan infokus tersebut. Jadi sebagai seorang guru, maka carilah media lain yang kira-kiranya mampu guru tersebut menggunakannya dengan semaksimal mungkin sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Itulah untuk pemilihan media pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang evaluasi pembelajaran, yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi, yang mana evaluasi secara bahasanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang dari kata kerja value yang berarti nilai atau harga. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu berasal dari alkimah, yang bahasa Indonesianya itu evaluasi. Sedangkan pembelajaran ialah suatu proses interaksi yang terjadi antara proses interaksi mentransfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didik di tempat tertentu pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwasannya evaluasi pembelajaran ialah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Di sana dikumpulkan berbagai data yang mana dapat dinilai oleh pendidik untuk mencapai tolak ukur yang dapat digunakan sebagai pondasi atau landasan bagi guru nantinya maupun juga bagi siswanya untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Dari hasil evaluasi tersebut jugalah akan diketahui di mana letak kelemahan-kelemahan maupun kelebihan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Di situ dapat pendidik dan peserta didik sama-sama mengoreksi diri dan memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiani, ini 18.30.11.45 akan menjelaskan penilaian berbasis kelas. Yang pertama adalah penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan cara mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, seperti praktik di laboratorium, praktik sholat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu praktik yaitu penilaian produk, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan cara menilai produk-produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian tertulis, yaitu pendidik memberikan tes kepada peserta didik dengan berupa tulisan atau bentuk tulisan. Yang keempat adalah penilaian portofolio, merupakan penilaian produk-produk dari peserta didik secara individu. Misalnya seperti berbahan dari keramik dan berbahan dari kayu. Dan penilaian observasi dan juga bertanya, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan cara menyuruh peserta didik untuk membuat laporan observasi. Dan yang terakhir yaitu penilaian dengan cara presentasi dan diskusi, yaitu penilaian untuk mengukur kinerja dari peserta didik atau kemampuan dari peserta didik dengan cara membagi mereka ke dalam beberapa kelompok kecil atau diskusi. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menguji kinerja ataupun kemampuan dari peserta didik. Itu tergantung dari penilaian yang kita lakukan, baik itu dari kognitif, psikomotor, ataupun
efektifnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Mesrizal, NIM 1830 101155, akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuannya. Tujuannya menurut Sudirman dan teman-temannya, yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua yaitu memahami mahasiswa. Yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran yang diberikan oleh pendidik. Jadi, tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui presentase keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi. Menurut Nana Sujana, fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran yang interaksional. Yang kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik. Jadi, fungsi evaluasi adalah sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran dan menjadi pedoman dasar bagi peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.